bangkit berdiri. Sebelumnya, kita yel-yel anak sekolah minggu dulu ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Kids zaman now berakar, bertumbuh, berbuah, dan bersaksi. Yuk kita nyanyi lagu Setia-Setialah. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita mau berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan hukum Taurat yang ke-7 beserta artinya. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian pembacaan hukum Taurat. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masih semangat adik-adik sekolah minggu? Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi Tuhan Yesus aku berjanji. Berjanji jadi murid-Mu yang setia.
pengampunan tentang dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan epistel. Nah, kemarin kakak sudah janji untuk yang huruf 3 dan huruf 4, epistelnya harus sudah hafal ya. Oke, kita baca sekali, nanti kita hafal bersama-sama. Oke, kita baca dari Markus 16 ayat 15. Sudah ya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita baca sekali lagi, tapi sambil dihafal, bukunya ditutup. Oke? Sama-sama kita ulang sekali lagi. 2, 3, ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sebelum kita doa pengakuan iman rasuli, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Lagu Berubah untuk Berbuah. Ayo kita nyanyi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan dari Abang Pendeta. Sebelumnya kita nyanyi lagu Ingin Dengar Cerita Tentang Firman. Persiapkan hati kita ya adik-adik ya. Ku
Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dengan hati kita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Di pertama, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, anak-anakku sekolah minggu sekalian yang berada di rumah, mari ikuti firman Tuhan khotbah pada kebaktian Pesta Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan tertulis. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman yang kita dengar tadi.
Anak-anakku sekolah minggu, ada seorang murid yang bernama Elisa. Siapa tadi namanya? Elisa, Mang Pendeta. Ya, Elisa. Baik. Murid ini ada teman-temannya lagi 50 orang. Tapi dia sangat menonjol dari murid yang 50 orang lagi. Mereka mempunyai seorang guru besar yang sangat perhatian dan sangat berkarisma. Nama guru itu adalah Elia. Siapa? Elia. Elia. Bagus. Elia. Nah ini. Elia adalah sang guru. Elisa adalah nama murid yang baik. Nah ini. Elisa sebagai seorang murid, dia sangat mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Tinggi sekali cita-citanya. Keinginannya. Keinginannya apa? Dia ingin sama seperti gurunya. Dan bahkan 2 kali lipat daripada gurunya. Melebihi daripada gurunya. Luar biasa keinginan ini. Luar biasa cita-cita ini. Nah, anak-anakku sekolah minggu, ini perlu kita contoh murid yang seperti ini. Nah, tidak salah kita bercita-cita. Sebagai anak, apa cita-citamu? Apa keinginanmu? Harus ada. Mau menjadi pendeta kah? Mau menjadi dokter kah? Mau menjadi tentara kah? Oke, silakan. Nah, ini. Makanya, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu kata orang bijak. Nah ini juga Elisa bercita-cita. Dia ingin melebihi daripada gurunya. Luar biasa cita-citanya. Nah, dia mengutarakan cita-citanya itu kepada gurunya. Dia mengutarakan keinginannya itu kepada gurunya. Nah ini. Elia sebagai guru tidak protes. Dia mau. Dia dapat memahami keinginan daripada muridnya yang bernama Elisa tadi. Bagus. Bagus cita-citamu. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah ini. Apa? Ayo. Tahu kita apa syaratnya? Luar biasa syaratnya itu. Sebenarnya sangat sederhana. Tapi cukup untuk membentuk kita meraih cita-cita kita. Ada 2. Syarat yang pertama, dia harus mau belajar keras dan bekerja keras. Nah ini yang pertama. Belajar keras dan bekerja keras. Nah ini. Sebelum firman ini tadi, di awal firman ini bahkan, aku mau ke sana, tinggallah kamu di sini, kata Elia kepada Elisa. Tapi apa jawab Elisa? Enggak, saya ikut. Saya ikut. Sekalipun itu sulit pekerjaan. Dia ingin, ini adalah ketekunannya mengikuti gurunya. Ketekunannya untuk belajar. Ayo, nah ini. Jadi belajar keras, ya. Mau belajar adalah satu-satunya kunci sukses untuk meraih cita-cita. Ayo, Pak Pendeta tanya, benarkah belajar kita di rumah selama pandemi COVID ini? Bagus, bagus kalau ada yang belajar. Dan mohon kepada orang tua supaya senantiasa mendampingi anak-anak kita ini. Nah ini, silakan. Jadi harus belajar keras. Harus mau membuka buku, mau berkeringat, mau berjerih lelah, baru cita-citamu itu dapat. Jadi tidak segampang membalikan telapak tangan. Jadi kalau kamu mau menjadi pendeta, mau menjadi dokter, mau menjadi tentara, mau menjadi pengusaha, belajar dulu. Lihat. Apa kunci sukses orang-orang besar itu? Nah ini, pelajari. Nah, jadi kita harus mau belajar, baik di rumah, baik di sekolah.
Itulah yang dilakukan Elisa. Dia mengikuti gurunya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mau bekerja keras. Nah ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, Elisa harus tetap setia kepada Elia. Setia. Bahkan hingga dapat melihat Elia terangkat ke surga. Harus setia. Jadi bukan hanya belajar. Terkadang kita menemukan kesulitan dalam pelajaran kita atau dalam kehidupan ini. Nah ini ada sungai Jordan yang membentang mereka. Ada hambatan yang merintangi mereka. Tapi mau dia setia. Ada semangat juang. Ada kegigihan dari dalam dirinya. Ini yang menarik. Nah jadi kita juga harus seperti Elisa yang terus setia mengikut Elia. Nah, kita juga harus begitu. Mulailah itu di rumah itu. Di rumah kita masing-masing. Setia kepada orang tua. Setia kepada nasihat orang tua. Itulah kunci sukses untuk meraih cita-cita. Karena kesetiaannya itu, Elia tadi berkata, kalau kamu melihat aku terangkat ke surga, maka kamu mendapatkannya yang kamu minta. Kalau tidak, tidak ada apa. Elia dan Elisa bisa melewati itu. Maka Elia mendapat cita-citanya. Itu saudaraku, ketika Elia berbincang-bincang berjalan setelah melewati sungai Jordan itu, hanya dengan hempasan sebuah baju Elisa sang guru yang dikasihi Allah, utusan Allah itu, mereka dapat berjalan di sungai Jordan yang kering. Hingga sampai di seberang sana dilihat oleh murid yang lain yang 50 orang lagi. Nah ini, sampai di sana berbincang-bincang mereka. Maka kereta surga menjemput Elia untuk terangkat ke surga. Nah inilah orang kedua yang terangkat ke surga. Ayo, siapa yang pertama terangkat ke surga? Yang pertama adalah Henokh. Dia terangkat ke surga. Yang kedua adalah Elia. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Itulah yang kita peringati saat ini. Nah, hari ini Tuhan Yesus kita peringati terangkat ke surga. Elia dalam firman ini terangkat ke surga. Henokh sebelumnya terangkat ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah ke semua bangsa. Nah ini, jadilah menjadi Elia dan Elisa masa kini. Nah itu, kitalah Elisa itu. Kitalah penerus perjuangan itu. Oleh karena itu, teruskan kobarkan cita-citamu agar kita dapat meraihnya bersama dengan Tuhan. Jika kita setia dan mau bekerja keras, maka kita akan terangkat. Naik kelas, bukan hanya naik kelas, bisa kita sampai kepada sekolah yang kita inginkan dan sampai kepada pekerjaan yang kita inginkan. Amin. Amin. Oleh karena itu, teruslah belajar dan raihlah cita-cita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah itu membekali kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu ini, untuk dapat menggantungkan cita-citanya, mempunyai keinginan, rancangan. Ajari kami Tuhan, bukan hanya bercita-cita, tetapi kami mau bekerja keras dan setia dalam tugas yang kami emban, agar kami menjadi anak yang dikasihi oleh orang tua, dikasihi oleh guru, dan yang Engkau kasih Tuhan. Terpuji namamu, biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi hidup kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita nyanyi lagu persembahan kita adalah Sukacita di Hatiku. Yang semangat ya adik-adik. Mana bang? Ayo mana semangatnya? Mana?
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu persembahan. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom anak-anakku sekalian. Shalom Mama Pendeta. Terima kasih.